Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Engineering Indorama, program studi Teknik Mekatronika. Saya Reski Praya, NIM 2014-02004. Dan saya Seli Sri Fitriani, NIM 2014-02009. Di sini kami akan menjelaskan program traffic light menggunakan PLC Omron CP1E. Punya beberapa kondisi. Kondisi pertama yaitu HBK di jalan B. Yang kedua, lurus di jalan B. Yang ketiga, HBK di jalan A. Dan yang keempat, lurus di jalan A. Kemudian ada kondisi sepi, di mana semua jalan boleh mengambil jalur manapun dengan tanda lampu kuning blinking. Terus ada kondisi ketika sensor 1 mendeteksi adanya mobil, maka akan masuk ke kondisi normal, di mana kondisi K1 sampai K4 berurutan bergantian untuk aktif. Kemudian ada sensor 2. Sensor 2 aktif, artinya jalanan macet, maka semua durasi dari K1 sampai K4 dikali 2. Ada juga kondisi tekan 1 untuk kondisi khusus, berarti kondisi yang aktif saat itu akan ditambah selama 100 detik. Masuk pada kondisi tekan 2 kali. Artinya kondisi yang aktif saat itu akan aktif sampai kita menekan untuk reset. Dan terakhir ada kondisi tekan 3 kali. Artinya akan kembali pada kondisi normal. Kali ini mari kita lihat ladder untuk traffic light. Di sini ada sensor 1, sensor 2, dan status-statusnya. Pada ladder umum ini, kita bisa lihat ketika sensor 1 aktif, maka kondisi normal akan berjalan. Dan ketika sensor 1 dan sensor 2 aktif, kondisi antrian atau macet akan berjalan. Tapi ketika dua-duanya tidak aktif, maka akan masuk pada kondisi sepi. Lalu kita lihat di sini. Di sini ada program untuk input tekan. Artinya ketika kita tekan 1 kali, maka counter akan menghitung dan aktif untuk kondisi tekan 1 kali. 2 kali, maka counter 2 yang aktif dan akan menjadikan kondisi tekan 2 kali. Dan begitu juga untuk input tekan 3 kali. Selanjutnya, mari kita lihat kondisi normal pertama. Ini adalah detektor ketika S1 yang aktif. Ketika status 1 aktif, maka arus akan mengalir ke kondisi 1. Dan di sini kita pasangkan NC atau normally close untuk sensor 2. Artinya ketika sensor 2 aktif, maka kondisi ini akan non-aktif. Selanjutnya kita lihat pada kondisi 1 ini kita gunakan alamat dummy, yaitu W99.00. Alamat ini akan mengaktifkan timer selama 5 detik. Artinya lampu kuning akan aktif selama 5 detik. Dan setelah lampu kuning aktif selama 5 detik dan counter telah beres menghitung sampai 5 detik, maka lampu kuning akan mati karena T atau pemanggil dari counter 007 aktif dan menjadi open. Selanjutnya, ketika kondisi 1 atau W99.00 aktif dan masih dalam hitungan timer T003, maka HBK B1, HBK B2, merah A2, merah B1, merah B2 akan aktif. Di sini dapat kita lihat setelah T007 aktif, timer 3 selama 15 detik akan aktif untuk mengaktifkan lampu-lampu yang ada di atas tadi. Dan ini adalah set
Set ini akan mengaktifkan kondisi K2 setelah timer 003 selesai menghitung. Selanjutnya kita lihat kondisi normal 2. Pada kondisi normal 2, kita bisa melihat di sini ada sensor 1 aktif, akan mengalirkan arus, tapi tertahan oleh timer K3 yang tadi kita lihat pada kondisi normal 1. Kondisi K1 aktif, maka W99.01 atau kondisi 2 akan aktif dan mengaktifkan timer 4 dengan waktu 30 second. Dan ketika kondisi 2 aktif, maka lampu yang aktif ada lampu hijau B1, hijau B2, merah A1, merah A2. Setelah kondisi 2 aktif selama 30 second, maka timer 4 akan hidup dan menyalakan lampu indikator kuning. Dan lampu indikator kuning hidup, maka timer 008 selama 15 akan aktif dan menyalakan lampu kuning K2. Selanjutnya kita lihat kondisi K3. Di sini dapat kita lihat masih sama seperti yang tadi, namun pada timer di sini kita gunakan timer T004, yaitu timer yang ada pada kondisi 2. Setelah timer aktif, maka kondisi K3 akan aktif yang diberi alamat dummy W99.02. Lalu alamat ini akan mengaktifkan timer selama 15 second. Selama kondisi K3 aktif, yang nyala adalah HBK A1, HBK A2, merah A1, merah A2, merah B1, merah B2. Tapi setelah hitungan 15 detik selesai, semua lampu ini akan mati. Dan mengaktifkan indikator kuning K3. Setelah indikator kuning K3 aktif, maka mengaktifkan timer untuk lampu kuning K3. Selanjutnya mari kita lihat untuk kondisi normal keempat. Pada kondisi normal keempat masih sama seperti yang tadi, namun T004 sekarang diganti menjadi T005. Akan mengaktifkan kondisi 4, yakni W99.03. Setelah aktif, maka akan mengaktifkan timer selama 30 second. Kondisi 4 aktif akan menyalakan lampu hijau di jalanan A1, A2, dan merah di B1, B2. Setelah timer selesai menghitung selama 30 detik, maka indikator kuning keempat akan aktif dan mengaktifkan timer untuk lampu kuning keempat selama 1,5 second. Selanjutnya mari kita lihat pintasnya. Maksud pintas di sini adalah untuk alamat real dari lampu-lampu HBK hijau, merah, dan kuning, di mana HBK B1 dan B2 aktif pada kondisi saat W11.04 aktif, W11.05 aktif, dan begitu untuk semua program yang lainnya. Ada merah A1 dan A2, hijau B1 dan B2, HBK B1 dan B2.
yang akan kita kerjakan pada PLC. Pertama, kita lihat ada sumber DC 24 volt. Ini diambil dari hasil PLC-nya sendiri. Untuk positif, kita pasangkan ke COM dari setiap input ataupun output. Pada kondisi ini kita pakai untuk lampu indikator. Dan kita juga pasangkan untuk sensor sebagai input. Sensor akan mendapatkan negatif pada kabel biru dan output pada kabel putih. Kita menggunakan jenis yang PNP. Lalu kita lihat untuk alamat. Alamat di sini kita gunakan alamat 100.00 untuk hijau A. Kemudian 100.02 untuk kuning. Baik kuning A maupun kuning B kita gunakan alamat yang sama. Lalu 100.04 kita gunakan untuk HBK B. Ada juga di sini. Lalu ada juga di sini 100.07 untuk hijau B, 101.00 untuk merah A, 101.01 untuk HBKA dan 101.03 untuk merah B1 dan B2. Lalu kita lihat di sini untuk output dari sensor kita masukkan ke input, di mana inputnya kita hubungkan dengan alamat 100. Lalu untuk output dari sensor ini, kabel yang warna putih tadi, kita hubungkan dengan input PLC beralamatkan 0.00 untuk common dari alam 4 volt DC. Ini saya akan menjelaskan program traffic light menggunakan PLC Omron CP1E. Dimana di sini pada kondisi sepi lampu kuning berkedip. Tandanya kondisi lalu lintas itu sepi. Adanya mobil. Pada saat adanya mobil, kondisi berubah menjadi kondisi normal. Yaitu sensor mendeteksi adanya mobil, maka kondisi K1 akan aktif selama 15 detik. Dimana yang menyala itu merah B1, hijau belok kanan B1 B2, dan merah A1 A2. Setelah kondisi K1 selesai, dilanjutkan kondisi K2, di mana kondisi K2 ini aktif selama 30 detik. Lampu indikator yang menyala yaitu hijau B1 dan B2 dan merah A1 dan A2. Setelah kondisi K2 selesai, maka kondisi K3 aktif, yaitu aktif selama 15 detik. Di mana lampu indikator yang menyala yaitu merah A1 A2, hijau belok kanan A1 A2 dan merah B1 B2. Setelah kondisi K3 selesai, maka dilanjutkan dengan kondisi K4, yaitu aktif selama 30 detik. Di mana lampu yang menyala yaitu hijau A1 dan A2, merah B1 dan B2. Maka untuk kondisi normal telah selesai. Saya akan menjelaskan program traffic light menggunakan PUDAK. Di sini pada kondisi sepi, sensor mendeteksi dan akan menyalakan lampu kuning untuk berkedip-kedip. Selanjutnya, saat kondisi normal, sensor mendeteksi adanya mobil. Maka kondisi K1 akan aktif selama 15 detik. Kondisi K1 akan aktif selama 15 detik, yaitu hijau belok kanan B1 dan B2 nyala, merah A1 A2 nyala, merah B1 B2 nyala. Dilanjutkan kondisi K2, di mana aktif selama 30 detik, yaitu yang nyala lampunya hijau B1 B2 dan merahnya A1 dan A2. Kondisi 2 selesai, maka akan aktif kondisi K3, di mana aktif selama 15 detik, yaitu lampu yang menyala merah A1 A2,
merah B1 B2, namun pada hijau belok kanan untuk A1 dan A2 menyala. Selesai, maka dilanjutkan oleh kondisi keempat yang aktif selama 30 detik, di mana merah B1 dan B2 aktif atau menyala dan hijau untuk A1 dan A2 menyala. Nah, untuk program traffic light ini kita akan hanya menjelaskan sampai kondisi normal. Untuk kondisi macet dan khusus akan kita jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.